Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat lagi kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sampai saat ini kita masih tetap ada di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya Tuhan ada di rumah tangga kita. Sebab firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Sebelum saya masuk di dalam firman Tuhan, tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Ibu ya. Biarlah kita sebagai kaum wanita boleh tetap kuat, maju, berjuang demi iman kita kepada Tuhan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kalau sore hari ini kami dapat kembali untuk menerima berkat firman-Mu Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya firman yang akan disampaikan itu menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, mari kita buka kitab kita. Kita akan sama-sama di dalam perjanjian baru. 2 Petrus 3 ayat 9. Dikatakan firman Tuhan. Sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini firman Tuhan, bagaimana dikatakan oleh Petrus bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Tetapi kita ingat bagaimana pada saat Tuhan menghadapi manusia, sebab di dalam Alkitab kita pernah membaca bahwa Tuhan pernah menyesal kepada manusia. Dan kalau kita melihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu pernah menyesal terhadap manusia pada zaman dahulu. Tetapi kita lihat secara manusia, ya Tuhan juga menyesal karena melihat bagaimana manusia di muka bumi ini, ya, karena mereka rasa sombong, rasa tinggi hati, ya, ia ingin menyamakan dengan Tuhan, ya. Tetapi inilah dikatakan Tuhan menyesal telah melakukan atau menjadikan manusia pada saat itu. Tetapi kita melihat kembali di dalam 2 Petrus 3 ayat yang 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, ya, tidak pernah, ya. Walaupun dikatakan sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Memang Tuhan itu luar biasa, dia begitu mau belajar, dia begitu memberikan contoh untuk kita sabar, ya, terhadap diri kita sebagai manusia yang seringkali kita juga merasa tinggi hati, merasa bangga dengan kehidupan kita. Tetapi kita ingat Tuhan begitu sabar terhadap kamu. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, dikatakan oleh firman Tuhan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan begitu sabar menanti pertobatan kita sebagai orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Tetapi kita melihat manusia mulai menyombongkan dirinya, sehingga Tuhan pernah menyesal. Sebab itulah pantas firman Tuhan dikatakan sekilas tentu lebih berpikir bahwa Tuhan itu kejam. Padahal Tuhan itu nggak kejam. Tuhan mau melihat supaya kita ini bertobat, supaya kita ini sadar. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya tidak, ya, Tuhan itu tidak
boleh dikatakan tidak menyesal ya. Tidak melakukan hal yang jahat kepada kita. Buktinya ada satu orang keluarga yang diselamatkan karena Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi. Bagaimana kalau kita kembali lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah ini lihat, ada perbedaan kalau kita mau bergaul dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak biarkan. Walaupun firman Tuhan dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Yang tidak bercela di saat zamannya. Mereka banyak orang yang tinggi hati. Mereka banyak yang sombong. Tetapi Nuh kita lihat. Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Karena apa? Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah inilah contoh buat kita supaya kita juga berusaha untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar seperti yang tertulis di dalam firman-Nya. Coba kita buka lagi. Kembali lagi di dalam 2 Petrus tadi. Pasal 2 Petrus 3. Kita baca ayat yang ke-13 dan 14. 2 Petrus 3, 13, 14. Tetapi semua dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semua ini. Kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam pendamaian dengan Dia. Inilah yang Tuhan inginkan. Supaya kita dikatakan di mana janji Tuhan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Terdapat kebenaran. Jadi di dunia ini yang saat ini kita diami. Penuh dengan berbagai-bagai masalah. Penuh dengan kejahatan. Ya apalagi zaman sekarang ini. Tetapi firman Tuhan dikatakan. Kita sambil menantikan semua itu. Mari. Jangan didapati kita ini dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita didapati tidak bercela. Dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Biarlah minta kepada Tuhan hidup benar, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sebab satu saat kita akan, firman Tuhan dikatakan dalam pendamaian dengan Dia. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, belajar hidup tidak bernoda, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ada syarat mutlak yang harus dipenuhi agar seseorang diselamatkan. Kita lihat bagaimana kata Paulus. Paulus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 21. Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Rasul Paulus pernah bersaksi kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Tapi kita ingat, kalau firman Tuhan datang saat ini kepada kita, kita juga supaya kita belajar bertobat kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara dan saya ada hidup di dalam percaya kepada Tuhan. Ada hidup di dalam pertobatan. Jangan ada hal-hal lain yang di dalam hidup kita, hal yang jahat. Tetapi mari, biarlah kita mau belajar ya untuk kita lebih hari mendekat kepada Tuhan. Jadi jika orang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepada Tuhan, Allah akan menyesal. Nah inilah. Kalau kita sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus menyesal. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka Allah menyesal. Haleluya. Jadi terpaksa Allah menghukum kita. Sebab itu jangan sampai kita dihukum. Ingat, bagi orang yang murtad,
kita melihat firman Tuhan juga dikatakan di dalam Ibrani. Kita buka Ibrani pasal yang ke-6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ibrani 6, 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mencengkam karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, kita lihat, apalagi kalau hidup kita kembali kepada dunia, artinya murtad kita. Ingat firman Tuhan. Tuhan tidak membaharui lagi kehidupan kita, ya. Sebab itu jangan sampai kita murtad, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Mari, walaupun kita mengalami kesukaran, kesulitan, biar kita mau tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kita ada di dalam pertobatan kepada Tuhan, maka Tuhan menyediakan tempat yang indah. Dikatakan tadi firman Tuhan, Tuhan akan menyediakan bumi yang baru. Haleluya. Di sana tempat kebenaran. Sebab itu mari berusaha, walaupun kita saat ini mengalami banyak hal, kesukaran, kesulitan, tetapi mari kita mau tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan itu panjang sabar, ya. Sebab tadi dikatakan, saya akan mengambil tema Tuhan itu panjang sabar, ya. Sebab itu firman Tuhan juga dikatakan, walaupun Tuhan itu panjang sabar, ya, jangan mempermainkan kesabarannya. Juga hormati Tuhan dan lakukan perkara-perkara yang baik. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, kita melihat sebagai ayat yang terakhir, yaitu di dalam Maliahi pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan, memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi kita lihat nanti satu kali kelak. Saat ini kita masih belum terlihat. Sekarang sudah terlihat kita mulai untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi ingat firman Tuhan. Yang penting kita hidup takut kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebab apabila kita takut kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan. Tuhan juga akan mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan. Tuhan tidak biarkan kita. Sebab itu mari, walaupun Tuhan kita adalah panjang sabar, tetapi dia juga mau hidup kita bertobat. Hidup kita percaya kepada Tuhan. Hidup kita takut kepada Tuhan. Dan menghormati namanya. Maka kita lihat firman Tuhan. Kita akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan. Waduh, kalau kita menjadi kesayangan Tuhan, betapa luar biasanya kita. Kita akan bangga, bukan bangga karena keadaan hidup kita sekarang ini, tetapi bangga kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Malah dikatakan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita mau takut kepada Tuhan, hormati Tuhan, ya. Sebab Tuhan akan mengasihi kita sama seperti seorang anak yang dikasihi oleh orang tuanya. Maka kita melihat satu kali telah kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar, biarlah kita menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Jangan menjadi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang sudah tahu
bagaimana Tuhan, tetapi mereka tidak mau sungguh-sungguh di dalam pengenalannya kepada Tuhan. Dia tidak mau menuruti apa yang firman Tuhan ajarkan. Sebab itu jangan sampai kita menjadi orang fasik. Mari jadilah kita menjadi orang yang benar untuk kita takut kepada Tuhan. Maka Tuhan nanti akan berikan perbedaan kepada kita. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah, tetapi kita saat ini kita sedang beribadah. Walaupun ada di rumah-rumah kita masing-masing, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan satu kali Tuhan akan berikan perbedaan. Puji Tuhan. Sebab itu mari kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun kita sebagai kaum wanita, mari kita mau sungguh-sungguh. Sebab Tuhan itu panjang sabar. Biarlah kita kembali untuk bertobat kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan benar-benar tersimpan di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Oh Tuhan, walaupun oh Tuhan firman-Mu sangat singkat. Tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu akan tersimpan di dalam hati kami. Untuk menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami boleh benar-benar percaya kepada Tuhan. Untuk kami benar-benar bertobat kepada Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Oh walaupun Tuhan saat ini sangat-sangat menderita, sangat menyusahkan dalam hidup kami. Tetapi kami percaya firman-Mu memberikan penghiburan bagi kami. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, tidak ditinggalkan oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Supaya kami boleh menjadi bekal di dalam perjalanan hidup kami. Sampai kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dan kami percaya berkat Allah mengalir di dalam setiap rumah tangga kami. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan biarlah sukacita daripada Allah terus mengalir dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin.